Sore teman-teman, hari ini kita bertemu kembali untuk membahas audit kredit ya. Hari ini adalah pertemuan kedua dengan topik pembahasan tentang analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan ini sangat penting bagi kita ya, untuk kita pahami karena dasar dari analisa kredit itu sumbernya adalah salah satunya adalah informasi dari laporan keuangan yang teman-teman marketing atau teman-teman AO mengolah dan menyajikan dalam memo analisa kredit yang akan disampaikan kepada pihak manajemen untuk memperoleh keputusan apakah calon nasabah atau nasabah itu permohonan kreditnya disetujui atau tidak. Semua informasi tentang data keuangan itu tersaji dalam proposal atau memo analisa kredit. Seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa kita sebagai auditor kredit perlu dibekali dengan pemahaman tentang keuangan, kemudian akuntansi, kemudian legal, kemudian yang tidak kalah penting juga kita harus tahu SOP tentang kredit itu sendiri, kemudian kita tahu tentang produk kredit itu sendiri yang sebagaimana kita sudah bahas di pertemuan pertama ya, tentang produk kredit yang pada pertemuan pertama yaitu kita membahas tentang kredit investasi, kemudian kredit modal kerja, kemudian ada non cash loan yaitu bank garansi dan LC. Hari ini kita akan membahas tentang analisa rasio ya. Analisa rasio keuangan ini adalah merupakan dasar untuk menilai dan menganalisa tentang kinerja dari calon debitur atau debitur. Jadi selama beberapa tahun terakhir kondisi keuangannya bagaimana, tingkat kesehatannya bagaimana. Karena dari informasi keuangan ini pihak bank bisa menilai apakah apabila nasabah itu diberikan kredit resikonya tinggi atau tidak ya. Nanti mampu membayar atau tidak. Karena pada intinya kredit itu adalah bisnis yang penuh risiko ya. Sehingga sebelum kredit diberikan kita harus benar-benar yakin bahwa nasabah nantinya setelah kredit dicairkan itu akan mampu membayar sesuai yang diperjanjikan. Kemudian tujuan dari analisa. Ya. Ini adalah membantu manajer kredit atau pihak manajemen dalam memahami yang perlu diperhatikan oleh mereka terkait dengan kondisi atau performa dari calon debitur atau debitur yang telah kita biayain. Analisa keuangan ini akan bermanfaat ketika kita bisa atau memiliki data pembanding untuk menilai apakah kondisi keuangannya baik atau sama atau lebih jelek dari sebelum-sebelumnya atau dari perusahaan sejenis. Tentu kita harus memiliki data pembanding.
Bank pada umumnya akan minta kepada calon nasabah atau nasabah untuk menyerahkan laporan keuangan minimal 3 tahun. Ya. Terutama untuk kredit-kredit yang besar, bank akan mensyaratkan bahwa laporan keuangan yang diserahkan itu adalah audit neraca yang telah diperiksa oleh kantor akuntan atau neraca audited ya. Kecuali untuk debitur mikro ya atau yang fasilitas-fasilitas yang kecil. Nah, bank juga punya kebijakan tersendiri. Jadi mungkin kalau kredit yang cuma 1 miliar atau berapa gitu, untuk usaha-usaha mikro mereka tidak dipersyaratkan untuk melengkapi dengan laporan keuangan audited. Bahkan sebagian besar untuk nasabah-nasabah UMKM ini belum memiliki laporan keuangan. Oke, kita lanjut ya. Analisa laporan keuangan yang akan kita bahas adalah tentang analisa rasio, yaitu likuiditas, kemudian aktivitas, kemudian ada leverage, kemudian ada profitabilitas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan atau debitur dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Jadi kita mengetahui dengan menganalisa likuiditas ini kita akan mengetahui kira-kira kalau nasabah ini diberikan kredit kira-kira mampu bayar enggak gitu ya. Itu bisa nanti tercermin di rasio likuiditas. Kemudian rasio aktivitas ya. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien aset perusahaan digunakan untuk menghasilkan pendapatan yang optimal ya. Jadi dengan sumber daya yang ada ini bagaimana nasabah atau calon nasabah itu mengoptimalkan sumber dayanya untuk memperoleh keuntungan atau labanya. Kemudian leverage ya. Rasio leverage adalah suatu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau pelunasan utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi leverage ini adalah seberapa besar sih selama ini perusahaan kegiatan operasionalnya dibiayai oleh utang ya. Karena kalau perusahaannya besar utangnya berarti resiko untuk tidak membayar itu juga cukup besar. Jadi nanti kita akan membahas seberapa besar sih komposisinya perusahaan itu dibiayai oleh utang. Apakah utangnya itu dalam bentuk utang jangka panjang atau utang jangka pendek ya. Kalau jangka panjang itu digunakan untuk apa? Apakah untuk membiayai kegiatan bersifatnya untuk modal kerja, untuk investasi? Karena hasil yang dihasilkan dari objek pembiayaan ini juga berbeda-beda. Kemudian yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Ya. Rasio profitabilitas atau profitability adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui perusahaan mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan ya. Juga
nanti bisa kita bandingkan tentang asetnya, kemudian equity-nya ya, kita akan bandingkan dengan tingkat keuntungannya. Berapa sih, berapa persen tingkat return on equity-nya, return on asset, net profit margin-nya berapa, gross profit margin-nya berapa, itu ada di analisa profitabilitas ya. Namun kita nanti juga mungkin tidak semuanya yang kita bahas di sini, kita cuma akan membahas beberapa rasio, terutama yang terkait yang untuk penilaian tentang kira-kira nasabah ini kalau dibiayain keuntungannya mampu nggak sih untuk membayar kewajibannya, baik itu kewajiban untuk membayar bunga atau pokok dan bunganya. Ya, itu nanti akan tercermin di analisa profitabilitas ini. Ini contoh teman-teman tentang laporan keuangan ya. Jadi kita akan membahas berdasarkan laporan keuangan. Jadi perhitungan-perhitungan yang akan dibahas di bawah ini adalah berdasarkan data ini ya. Data ini contohnya adalah PT Retail Sumber Jeki ya. Ini jadi perusahaan yang bergerak di bidang retail. Ini ada laporan keuangan terdiri dari neraca dan ini rugi laba yang nantinya akan kita bahas. Pertama adalah rasio likuiditas. Seperti saya jelaskan tadi bahwa rasio likuiditas ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan calon debitur atau debitur dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Ya. Dari rasio ini kita juga bisa melihat apakah nasabah dalam masalah keuangan ya atau tidak ya, terutama masalah keuangan ini terkait dengan kemampuan dia membayar kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban jangka panjang yang telah harus dilunasi dalam tahun berjalan itu. Kira-kira mampu nggak sih? Gitu. Jadi ini nanti tercermin di sini. Rasio likuiditas ini yang akan kita bahas ada 4, yaitu current ratio, quick ratio, cash flow to debt ratio ya. Yang pertama adalah current ratio. Ya. Teman-teman pasti sudah hafal dengan rumus dari current ratio. Rumus dari current ratio ini adalah current aset dibagi current liabilities. Ya. Rasio lancar atau current ratio ini adalah menunjukkan sejauh mana kewajiban lancar dapat ditutupi oleh aset lancar. Aktiva lancar adalah meliputi kas, ya. Ada persediaan, ada utang, ada surat berharga. Kemudian kewajiban lancar ini terdiri dari utang usaha, wesel, jangka pendek, atau utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun itu, biaya yang harus segera dibayar, ya. Kita totalkan, ya, kita totalkan. Dan ini sebagai pembagi. Contoh dari kasus PT Retail tadi, Sumber Jeki, ya, di neraca itu diketahui bahwa total current asetnya adalah 2
582.053 juta, ini karena dalam jutaan. Kemudian nasabah ini juga memiliki kewajiban lancarnya sebesar 3099699. Jadi dengan membandingkan aset lancar dengan kewajiban lancar ini ketemu rasionya adalah 83,30%. Artinya nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya apabila semua kewajiban ini harus dilunasi dari aktiva lancarnya. Ya. Idealnya untuk current rasio ini adalah 1:1 minimal. Jadi kalau 1:1 itu artinya seluruh kewajiban lancarnya nantinya bisa ditutup dari pencairan dari aktiva lancarnya. Kemudian quick ratio. Quick ratio ini adalah suatu rasio untuk mengukur apakah perusahaan ini memiliki aset jangka pendek yang cukup untuk menutupi kewajiban langsung tanpa menjual persediaannya. Jadi dalam menganalisa ini kita keluarkan dulu persediaannya, ya, karena penjualan persediaan ini memakan waktu yang cukup lama. Sehingga yang dihitung di sini adalah cash, ya, sama marketable sekuritas, kemudian piutang, ya. Kemudian dibagi dengan current liabilities. Dari perhitungan atau dari contoh yang neraca yang di atas tadi diperoleh bahwa nasabah atau debitur itu memiliki kas sebesar 585.028, kemudian surat berharganya nihil, piutang dagangnya 351.488, kemudian kewajiban lancarnya ini adalah 3099699. Dari data tersebut kita bisa menghitung quick ratio-nya adalah sebesar 30,21%. Kalau kita melihat hasil perhitungan ini, bahwa secara umum nasabah ini memiliki potensi yang cukup besar untuk tidak membayar, gitu ya, kewajiban jangka pendeknya, karena sebagian besar aset lancarnya ini berada di persediaan. Jadi ada potensi, ya teman-teman, potensi aset yang terlalu besar ditimbun di persediaan. Asetnya ini menjadi kurang produktif, ya, tidak menghasilkan. Kemudian kalau usahanya itu bersifat barangnya busuk, ya, dengan jangka waktu itu kemungkinan ada barang-barang yang mereka jual itu akan mengalami kerusakan karena terlalu lama tertimbun di gudang, ya. Sehingga dengan terlalu lamanya barang itu timbul di gudang akan mengalami kerugian akibat adanya kerusakan barang sebelum barang itu dijual. Kemudian yang ketiga ini adalah tentang cash ratio, ya.
Cash ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban lancarnya, terutama yang berasal dari uang kas yang mereka miliki atau surat berharga yang mereka miliki. Ya. Jadi rumusnya cash ratio ini adalah kas ditambah short term marketability sekuritas, kemudian dibagi dengan current liabilities. Dari contoh laporan keuangan di atas diketahui bahwa nasabah ini memiliki kas sebesar 585028, kemudian surat berharganya nihil. Di sisi lain, nasabah ini memiliki current ratio itu sebesar 3099699. Dari sini baru dapat kita hitung sebenarnya perusahaan itu hanya mampu membayar dan melunasi kewajiban lancarnya itu hanya 18,87% ya. Kalau dia dengan membayar kewajiban itu dengan menguangkan sekuritasnya dan cash yang dimilikinya. Jadi dia hanya mampu untuk membayar 18,87% sehingga sisanya sekitar 81,13% utang itu akan dibayar dengan menggunakan sumbernya dari piutang dan menjual persediaan yang mereka miliki. Kemudian cash flow to total debt. Ya. Jadi teman-teman untuk mengetahui berapa sih kemampuan, seberapa besar sih kemampuan perusahaan ini menutupi total utangnya dari operasi ya, kegiatan operasional mereka, dari keuntungan operasional mereka. Ya. Jadi nanti bisa teman-teman hitung dulu arus kas operasinya berapa yang mereka bisa peroleh selama kurun waktu 1 tahun, kemudian dibandingkan dengan kewajiban dia. Kira-kira berapa persen ya, yang mereka bisa gunakan untuk membayar kewajibannya. Jadi kalau menurut contoh ini, ya, contoh ini cash flow-nya itu dari operasi cash flow operation-nya adalah 1, 2, 24, 656 dibagi 3, 554, 452. Ini contoh aja sehingga perbandingannya ini adalah 0,34. Ya. Jadi dari kegiatan yang mereka lakukan secara operasional itu juga nggak mengcover ya. Karena baru 0,34 kemampuan dia untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Oke, kemudian kita beralih ke rasio leverage. Rasio leverage atau solvabilitas rasio ini adalah digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik itu kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio leverage ini terdiri dari debt to equity ratio, kemudian debt ratio atau debt ratio ini adalah debt to total asset,
kemudian kita akan membahas tentang EBITDA to coverage ratio ini untuk mengetahui seberapa besar sih kemampuan debitur itu untuk membayar kewajibannya. Nah, Kak, ini terkait dengan kewajiban untuk membayar bunga. Bagaimana kalau kewajibannya ternyata selain membayar bunga, debitur itu juga mengangsur. Kalau mengangsur berarti untuk membayar kewajiban ini terdiri pokok dan bunga. Jadi nanti akan dihitung tentang total finance payment-nya ya, financial finance atau kewajiban keuangan secara keseluruhannya. Ya, kewajiban keuangan itu terdiri dari angsuran pokok dan angsuran bunga. Tapi kalau di pembahasan ini kita fokus ya nasabah ini hanya membayar bunganya aja. Contoh dari rasio leverage yaitu debt equity ratio. Debt equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak perusahaan ini dibiayai oleh utang. Perusahaan ya, yang rasio utang terhadap ekuitas yang rendah umumnya kurang berisiko dibanding dengan rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi. Jadi kalau sebagian besar perusahaan itu dibiayai dengan utang, maka potensi risiko itu cukup besar, terutama kalau terjadi kondisi ekonomi yang kurang bagus sehingga omsetnya menurun, kemampuan kalau mereka labanya menurun, berarti potensi untuk tidak membayar ini juga menjadi cukup besar. Tetapi kalau kegiatan operasionalnya sebagian besar dibiayain dari modal sendiri, jadi resiko itu bagi bank berkurang ya, karena pinjamannya bisa di-cover dengan labanya ya, karena laba yang besar ini pasti diutamakan untuk pengembalian pinjaman dibanding untuk membayar dividennya. Diutamakan pasti untuk membayar pinjamannya ke bank dulu, baru nanti setelah keuntungan sisa di akhir tahun baru nanti akan dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Dari hasil rasio tadi diketemukan bahwa debt to equity ratio ini diperoleh nilai sebesar 2,43. Nilai ini cukup tinggi ya. Namun sampai saat ini belum ada struktur modal yang optimal, yang spesifik untuk sebuah perusahaan. Apakah yang optimal untuk satu perusahaan mungkin tidak tepat untuk yang lain. Perlu kita sadari bahwa memang perlu ada keseimbangan antara utang dan ekuitas. Pembiayaan utang biasanya menawarkan tingkat bunga rendah. Namun terlalu banyak utang juga mengakibatkan struktur equity yang kurang optimal karena utang harus dibayar kembali bahkan ketika perusahaan sedang mengalami masa-masa sulit pun nasabah tetap dipaksa oleh bank untuk membayar kewajibannya.
Kemudian selanjutnya adalah tentang debt ratio. Debt ratio juga dikenal sebagai utang terhadap aktiva atau debt to asset ratio. Rasio ini menunjukkan proporsi total utang terhadap aset perusahaan. Ukuran ini memberikan gambaran tentang leverage perusahaan beserta potensi risiko yang dihadapi perusahaan dalam hal beban utangnya. Dari contoh yang kita sampaikan di atas, ya, diketahui bahwa nasabah itu memiliki total kewajiban sebesar 3555452 dan total asetnya itu 5014932. Dari data ini menunjukkan bahwa 70,9% aset perusahaan ini dibiayai dari utang. Dari data ini diketahui bahwa 70,9% total aset ini dibiayai oleh utang. Pemilik atau pemegang saham itu hanya membiayai sebesar 29,1%. Besarnya leverage yang tepat bagi perusahaan itu bervariasi, ya, berdasarkan industri dan jatuh temponya serta faktor-faktor lainnya. Jadi antara sektor industri A sama B, mungkin sektor industri properti kemungkinan berbeda dengan manufaktur, kemudian berbeda dengan finansial atau finance, bisa berbeda dengan energi, ya, ini berbeda-beda. Jadi apa yang optimal untuk satu perusahaan mungkin tidak tepat untuk perusahaan yang lain. Namun utang yang lebih rendah dan tingkat ekuitas yang tinggi umumnya menunjukkan risiko yang lebih rendah bagi pihak bank. Rasio utang dapat dibandingkan dengan rata-rata industri, dengan perusahaan lain, atau tren dari waktu ke waktu untuk melihat tentang bagaimana nasabah itu mengelola utangnya selama ini, ya. Jadi pada intinya kalau perusahaannya utangnya tinggi, ya bank akan lebih hati-hati, ya. Yang selanjutnya adalah rasio EBITDA terhadap interest payment, ya. Rasio ini untuk mengukur kemampuan nasabah untuk membayar bunganya. Jadi jika rasio ini nilainya mendekati 1, berarti risiko gagal nasabah untuk membayar bunganya itu menjadi cukup tinggi. Ya, apalagi bunganya aja udah mendekati 1, bagaimana kalau mereka memiliki kewajiban mengangsur pokok, gitu ya. Jadi rasionya, resikonya menjadi cukup besar. Dari hasil perhitungan, ya, yang di atas tadi diketahui bahwa nasabah itu memiliki EBITDA itu sebesar 821.355, sedangkan beban bunganya 9.048.
Nah, tapi kalau dari hasil ini nasabah ini memiliki kemampuan yang cukup baik, di mana eh, dividennya ini bisa digunakan untuk membayar 9 kali ya, 9 kali dari kewajiban bayar bunganya. Kemudian selanjutnya adalah rasio aktivitas. Ya. Rasio aktivitas ini juga dikenal dengan rasio atau kinerja, yaitu untuk mengukur kemampuan nasabah menghasilkan keuntungan dari sumber daya yang mereka miliki. Rasio kinerja ini juga untuk mengukur tentang efisiensi, ya, berdasarkan penggunaan asetnya, kemudian penggunaan leverage-nya, kemudian item-item yang ada di neraca lainnya. Jadi bagaimana mereka bisa mengoptimalkan eh, tentang sumber daya yang mereka miliki untuk memperoleh keuntungan. Pada intinya nasabah ini harus sering menyeimbangkan antara ketidakefisiennya karena memiliki terlalu sedikit atau terlalu banyak aset. Misalnya dalam kasus persediaan yang terlalu sedikit, mungkin usaha itu bisa terganggu ya karena barang yang mau dijual bisa mengalami kekurangan. Ya. Tapi kalau terlalu banyak juga kurang bagus karena barang-barang yang mereka hasilkan itu banyak mengendap ya di perusahaan sehingga tidak produktif dan juga memiliki resiko. Rasio aktivitas ini terdiri dari rasio inventory turnover, kemudian receivable turnover, kemudian day collection period, kemudian payable turnover. Dari keempat ini ya kita memang perlu pelajarin inventory turnover, receivable turnover, payment turnover. Ketiga rasio ini eh, akan kita pergunakan untuk mengetahui tentang nanti berapa sih modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah. Jadi dari ketiga komponen ini kita bisa hitung berapa sih modalnya, berapa jumlah yang dibiayain, over value apa enggak gitu ya, over finance enggak, selama ini bank itu membiayai nasabahnya, ini bisa dari sini nih kita kita periksa, ya. Kita hitung di sini ya dengan menggunakan rumus dengan WI need ya, jadi working investment need. Rasio inventory turnover, rasio perputaran persediaan. Ini menunjukkan berapa kali persediaan dijual dan diganti selama periode tertentu. Perhitungan perputaran yang paling sederhana adalah dengan membagi akhir periode dalam persediaan ke dalam harga pokok penjualan tahunan. Contoh ya, contoh di eh, nasabah ini memiliki harga pokok sebesar 15 406.118 dan persediaan sebesar 14.885. Ya. Dari data tersebut diketahui bahwa inventory turnover-nya itu selama setahun itu adalah 10,9 kali ya. Atau kalau dihitung dalam hari itu tingkat perputarannya dari uang cash dibelikan barang dan dijual kembali itu memerlukan waktu 33,5 hari ya.
Kemudian selanjutnya adalah rasio receivable turnover. Ya. Receivable turnover yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali piutang diubah menjadi uang tunai dalam periode tertentu. Ini bisa 6 bulan, setahun ya. Contohnya ya, nasabah ini nasabah retail Sumber Rezeki ini memiliki penjualan sebesar 18,227,044 dan rata-rata piutangnya adalah 35,488. Ya. Ini memberikan rasio perputaran sebesar 51,86 kali dalam setahun, atau kalau kita hitung per harinya, tingkat perputaran dari piutang ini adalah 7,04 hari. Jadi dari rasio ini mencerminkan bahwa sebagian besar nasabah ini melakukan penjualan secara tunai, ya, karena memang jenis usahanya adalah perusahaan retail yang penjualannya dilakukan secara tunai. Ya. Kemudian adalah account payable period atau rasio ini digunakan untuk mengukur berapa hari rata-rata perusahaan ini membayar kewajibannya kepada para suppliernya. Semakin besar periode utangnya, maka semakin banyak jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar para suppliernya. Contoh di sini adalah nasabah memiliki hutang dagang rata-rata itu adalah sebesar 207,813 dan harga pokoknya itu 15,406,118. Dari data ini ya, diketahui bahwa rata-rata nasabah ini membayar hutangnya kepada supplier ini adalah 52,31 hari. Artinya selama ini kegiatan operasionalnya memang dibiayai oleh para supplier. Kalau kita kaitkan tadi dengan lama persediaan juga mengendap di gudang, kalau nggak salah tadi itu sekitar 33 hari, kemudian untuk lamanya piutang mengendap itu 7,04 hari, atau dengan kata lain bahwa sebenarnya nasabah ini tanpa bantuan bank pun juga dia sudah bisa menjalankan kegiatan usahanya, karena sebagian besar kegiatan operasionalnya atau kegiatan usahanya ini dibiayai oleh para suppliernya. Ya. Supplier memberikan waktu 5,231 hari, sedangkan tingkat perputaran piutangnya cuma 7 hari. Kemudian barang yang ada di gudang juga
sudah habis di dalam jangka waktu 33 hari ya. Jadi dengan kata lain ya, perusahaan ini tanpa bantuan pembiayaan dari bank manapun juga sudah bisa berjalan kegiatan operasionalnya. Yang jadi masalah apakah harga yang mereka nikmati, harga yang mereka peroleh itu diperhitungkan dengan perhitungan bunga enggak? Kalau ternyata dengan membayar 2,31 hari ini nasabah dibebankan bunga, mereka akan berhitung berapa sih bunga yang mereka harus bayar dibandingkan dengan bunga seandainya nasabah itu pinjam di bank. Jadi ini hal yang terpenting tadi yang kita sampaikan bahwa di rasio aktivitas ini nantinya bisa kita gunakan untuk menghitung kebutuhan modal kerja ya, nanti pada saat di pertemuan berikutnya untuk menilai apakah modal kerja yang diberikan itu terlalu besar atau terlalu kecil. Ini nanti bisa kita hitung melalui pendekatan tingkat perputaran, inventory turnover, payable turnover, kemudian juga payable turnover. Ya, dari 3 komponen ini baru ketemu berapa sih modal kerja yang mereka butuhkan, berapa yang pembiayaannya mereka telah peroleh, berapa kewajiban yang perlu dibiayain, yang masih bisa dibiayain. Lebih-lebih juga setelah itu dihitung dulu ya. Tentu nggak semua kebutuhan modal kerja itu nantinya akan dibiayai oleh bank. Pada umumnya bank itu menetapkan bahwa 20% dari total kebutuhan modal kerjanya itu harus dibiayai oleh nasabah sendiri. Selanjutnya adalah rasio profitabilitas ya. Rasio profitabilitas ini dianggap sebagai kombinasi dari banyak rasio yang lebih spesifik untuk menunjukkan gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan debitur untuk menghasilkan laba. Ya. Rasio profitabilitas itu yang sering kita lihat itu adalah untuk perhitungan return on equity, kemudian return on asset, ya, profit margin, gross profit margin, dan lain sebagainya. Tapi di dalam pembahasan ini kita hanya akan membahas 3 rasio, yaitu operating profit margin, net profit margin, dan operating cash flow. Ya. Operating cash flow ini nanti akan digunakan untuk mengetahui atau mengukur seberapa kemampuan calon nasabah ini melunasi kewajibannya baik itu bunga maupun pokok dan bunganya. Ya. Pertama ini adalah operating profit margin. Ya. Margin laba operasi ini adalah merupakan ukuran seberapa besar proporsi pendapatan perusahaan yang tersisa setelah membayar biaya variabel seperti upah, mungkin ini kalau perusahaan ini adalah industri, ada bahan baku dan sebagainya. Margin operasi itu yang sehat diperlukan untuk perusahaan yang dapat menutupi biaya-biaya lain seperti juga tentang penyusutan, beban bunga, kemudian juga dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan digunakan sebagai untuk cadangan yang nantinya dapat digunakan untuk investasi atau juga untuk menambah modal kerja sehingga akan mengurangi
pinjaman yang dibutuhkan. Ini juga bagi manajemen atau pihak manajemen dari nasabah ada dua kepentingan. Bagi manajemen, mereka akan lebih senang bahwa laba yang mereka peroleh itu digunakan untuk tambahan modal kerja dibanding dibagikan dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham. Karena dia beranggapan bahwa laba yang mereka peroleh dan disimpan sebagai pencadangan tadi dan dibukukan dalam laba ditahan ini akan lebih murah dibanding mereka harus pinjam ke bank yang harus membayar bunga. Ya. Dari contoh di atas tadi diperoleh data bahwa perusahaan atau nasabah itu memiliki earning before interest and tax-nya itu sebesar 500,028 dan penjualan yang mereka bukukan dalam setahun itu sebesar 18,227,044. Sehingga dari data tersebut diketahui bahwa operating profit margin-nya itu sebesar 2,2%. Teman-teman pasti bicara, loh kok kecil banget ya, kecil banget, usaha ini cuma 2,2%. Ya. Nah, perusahaan ini sifatnya adalah retail, jadi mereka spreadnya tidak mengambil untung yang besar, tapi mereka untuk mengejar profit marginnya, mereka mengejar volume, sehingga penjualannya yang diperbanyak dengan spread yang kecil. Ya, sehingga mereka juga keuntungan yang ditargetkan oleh manajemen itu juga tercapai karena keuntungan itu bisa dicapai melalui spread yang tinggi atau volumenya yang besar. Ya. Dengan volume yang besar, tingkat keuntungan yang kecil, target itu juga bisa tercapai. Lagi-lagi bahwa ini memang sifatnya ada retail ya, perusahaan-perusahaan retail pada umumnya tingkat keuntungannya adalah rendah. Kemudian net profit margin ya. Rumus dari rasio net profit margin adalah net income dibagi dengan total sales atau penjualan. Ya. Dari contoh di atas neraca dan rugi laba di atas, diketahui bahwa nasabah ini memiliki laba bersih sebesar 360,674 dan total penjualan selama tahun 2017 itu sebesar 18,227,044. Dari data tersebut dapat dihitung berapa sih net profit marginnya, yaitu sebesar 1,8%. Yang ini artinya bahwa setiap penjualan 100 itu menghasilkan laba sebesar 1,8. Ya. Di 1,8. Bukan 2 ya, tapi itu 1,8.
Kemudian berikutnya adalah operating cash flow ya. Ada arus kas operasi yang dihasilkan oleh nasabah yang digunakan untuk menentukan jumlah kas yang dihasilkan untuk selama periode itu ya, selama periode setahun ini yang digunakan untuk nantinya untuk membayar kewajiban mereka. Kira-kira yang siap digunakan untuk membayar kewajiban mereka berubah, baik itu berupa pokok maupun bunga pinjam aja. Jadi ini dana yang tersedia. Kira-kira berapa sih operating income-nya atau operating cash flow-nya ya. Nasabah ini memiliki uang sebesar 682.001. Ini yang siap digunakan untuk membayar kewajiban dia, baik itu kewajiban bunganya saja atau pokok dan bunganya. Ya. Oke, teman-teman, ini pembahasan analisa keuangan. Analisa keuangan seperti saya sebutkan di muka tadi adalah sangat penting untuk kita ketahui, terutama nantinya pada saat kita memeriksa proposal kredit atau memo analisa kredit untuk mengecek tentang layak enggak sih nasabah itu dibiayain. Terus kalau layak, berapa sih sebenarnya mereka bisa kita biayain. Kira-kira mampu nggak mereka membayar kreditnya setelah kredit dicairkan. Nah, semuanya ini bisa tercermin atau bisa kita analisa melalui analisa rasio ya. Tadi tentang kemampuan mereka ya, tentang kemampuan mereka bisa kita lihat dari berapa besar sih labanya yang mereka peroleh. Kira-kira labanya itu bisa menutup bunganya dan pokok dan bunganya tidak gitu ya. Dan juga di analisa likuiditas tadi juga kita bisa mengetahui kira-kira memiliki potensi resiko enggak ya kalau kita kredit itu dikasih. Bagaimana kondisi likuiditasnya dan lain sebagainya. Kemudian yang untuk aktivitas juga itu kita bisa mengetahui seberapa optimalnya mereka mengoptimalkan sumber daya mereka miliki ya dalam mencapai target operasional mereka untuk meningkatkan labanya, berapa kali aset-aset mereka itu berputar dalam 1 tahun ya. Kemudian selanjutnya tentang leverage itu juga memberikan informasi berapa sih komposisi modalnya mereka gunakan selama ini, apakah nasabah itu selama ini menggunakan sumber utang atau sumber dana dari pemilik modal. Ya. Utang yang terlalu tinggi tentu ini menjadi catatan bagi bank karena resikonya cukup besar untuk tidak membayar. Terutama kalau kondisi-kondisi bisnis yang kurang baik sehingga nasabah ini juga akan berdampak terhadap penurunan omset penjualan. Kalau terjadi penurunan omset penjualan tentu profitnya turun, kemampuan mereka untuk melunasi kewajibannya juga turun sehingga
memiliki potensi untuk tidak membayar juga menjadi cukup besar. Saya kira teman-teman bisa belajar untuk analisa-analisa selanjutnya yang sangat berguna nanti pada saat kita memeriksa di pertemuan selanjutnya, terutama di pemeriksaan kredit ya. Dari pertama kemarin kita juga sudah belajar tentang produknya, produk kredit. Kedua hari ini kita belajar tentang analisa kredit untuk mengetahui tentang bagaimana kondisi keuangannya, bagaimana struktur modalnya, bagaimana kemampuan mereka untuk melunasi dan sebagainya, dan ini semua juga bisa tercermin dalam analisa-analisa yang barusan kita bahas. Jangan lupa teman-teman yang baru bergabung kepada kami untuk membubuhkan atau memencet tanda lonceng dan subscribe sehingga teman-teman tidak ketinggalan untuk pembahasan-pembahasan pemeriksaan kredit part-part berikutnya, karena ini baru part 2, jadi untuk analisa sumber dan penggunaan dana akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Sampai kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat sore. Terima kasih.